Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya, Milenia Andisa Putri. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak semua? Nah, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia selalu ya semuanya. Nah, nanti jangan lupa presensi di WhatsApp grup ya teman-teman semua. Nah, mari selanjutnya hari ini Ibu di sini membuat video untuk kalian, yaitu dengan materi indahnya kebersamaan. Nah, kali ini materi kita di tema 1, pembelajaran 1. Jangan lupa nanti kalian semuanya membuka bukunya ya, dan juga menyimak apa yang Ibu jelaskan kepada kalian agar kalian juga dapat memahaminya. Oke, kalian buka tema 1 di halaman tema 1 pembelajaran 1 di halaman 1 ya. Kemudian Ibu minta di situ di halaman 1 ada bacaan. Nah, bacaannya apa sih itu? Tentang pawai budaya. Nah, Ibu yakin kalian semua pernah melihat apa itu pawai budaya. Nah, di sini Ibu akan membacakan ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka atau pak kompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam
kaya, dan mengagumkan. Nah, itu merupakan bacaan yang ada di halaman 1 dan halaman 2 anak-anak, tentang pawai budaya yang dilaksanakan di Kampung Babakan atau di kampungnya siapa? Si Udin. Jangan lupa dicatat ya anak-anak setelah membaca agar kalian dapat informasi yang penting dari bacaan tersebut. Kemudian nanti setelah sudah mencatat atau meresum namanya, nanti kumpulkan ke ibu ketika kita sudah pembelajaran offline. Nah, langkah selanjutnya ketika kalian sudah meresum semua, kalian lihat di halaman 8 ya. Di halaman 8 di sini terdapat kolom atau tabel. Itu kalian harus mengisi dari mana sih teman kalian, nama teman kalian siapa. Di sini ada contohnya nih di Ayo Berlatih. Nomor 1, namanya Siti. Daerahnya Siti itu dari Padang. Nah, apa sih ciri khas dari Padang itu? Nah, ternyata Padang itu ciri khasnya ada rendang, ada rumah gadang. Nah, nanti kalian menulis seperti itu. Misalkan contoh yang kedua, namanya Ibu Milen. Ibu Milen dari mana? Dari Jawa. Apa ciri khas dari Jawa? Nah, di Jawa itu ciri khasnya apa? Bahasa Jawa dan apa? Rumah joglo. Nanti kalian mengisi seperti itu ya. Atau kalian bisa juga mencari di internet. Nanti kalian diisi sebanyak mungkin. Minimal berapa ya? Minimal ibu kasih 10. Oke? Nah, setelah itu ketika kalian sudah menulis 2 itu, ketika nanti pembelajaran tatap muka, ibu minta kalian untuk membacakan hasilnya satu persatu dan maju ke depan, mempresentasikan apa yang kalian dapatkan seperti itu. Kemudian, nah sekarang sudah masuk di bagian terakhir. Apa itu? Nah, tadi sudah ibu bacakan tentang berbagai macam adat dan suku yang ada di Indonesia. Nah, karena banyak suku-suku, karena banyak perbedaan yang ada di sekitar kita, itu kita sebagai siswa, sebagai pelajar, kita harus bertoleransi. Kita harus belajar bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Jangan sampai nanti kalian punya teman nih berbeda agama. Nah, nanti kalian jadi mengusik ketika teman kalian beribadah. Nah, itu tidak boleh. Kita harus saling bertoleransi. Misalkan lagi ada perbedaan apa? Fisik contohnya dari teman kalian. Teman kalian memiliki fisik yang berbeda dari kalian semua. Nah, itu apa? Kalian tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh membedakan. Kalian harus terus bersama, bermain bersama, tidak boleh membeda-bedakan. Karena apa? Karena agar ia tidak merasa sendiri. Nah, gitu. Agar ia tidak merasa sedih. Gimana kalau dia merasakan sedih? Nanti kalau dia tidak mau berteman, terus jadi pribadi yang selalu menutup diri, nanti kan kasihan. Jadi tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Jadi kita semua harus bertoleransi, harus saling menerima perbedaan apapun itu. Tidak boleh membeda-bedakan. Ingat kata ibu, jangan pernah membeda-bedakan semua orang. Di mata Tuhan semua orang itu sama. Oke, nanti ibu akan membagi 5 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Nanti ibu yang ngacak ya. Nanti ibu bagi kelompoknya, ibu bagi dan ibu kirimkan di grup WA. Nah, nanti kalian berdiskusi. Apa yang perlu kalian diskusikan? Di sini ibu minta kalian untuk berdiskusi tentang masalah-masalah perbedaan yang timbul di sekitar kita. Ibu kasih contoh. Contoh yang pertama, perbedaan yang timbul yaitu perbedaan agama antara masjid dan juga gereja itu bersampingan. Nah, itu gimana? Kita harus bersikap apa sih ketika ada masjid dan juga gereja itu berdampingan bersama? Nah, seperti itu. Kemudian selain itu, ibu kasih contoh lagi tentang perbedaan suku.
Misalkan ada teman kalian yang tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, kemudian teman kalian dari bahasa Sunda, jadi dia tidak bisa memahami ketika kalian berbicara bahasa Jawa. Jadi kalian harus apa ketika berbicara dengan anak Sunda tersebut? Nah, berarti kalian harus berbicara bahasa nasional. Apa itu bahasa nasional? Bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi kalian harus mencari masalahnya itu apa dan kemudian kalian mencari solusinya itu apa. Itu. Oh, dan yang terakhir nanti ketika kita tatap muka nanti akan Ibu adakan ujian ya. Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi untuk kalian dari bacaan dari tema satu ini. Dari bacaan-bacaan yang sudah Ibu bacakan ini nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut, oke? Oke, sekarang kita masuk di kegiatan penutup. Alhamdulillah. Menurut kalian, bagaimana tentang apa yang telah kita pelajari hari ini? Nah, nanti kalian sebutkan ya, ketika pembelajaran tatap muka nanti. Nanti kita ulangi lagi pelajaran ini. Akan Ibu ulang lagi. Kemudian, simpulannya. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita semua harus saling bertoleransi dengan semua perbedaan yang ada di lingkungan. Jadi jangan lupa kita harus saling menghormati dan mau menerima teman yang berbeda seperti itu. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini dan Ibu harap kalian mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dan mengumpulkannya tepat waktu ya. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh lebih dari tenggat waktu yang Ibu berikan kepada kalian semua. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nanti kalian bisa chat Ibu. Tapi jangan lupa ya, berbicara yang sopan. Gimana cara mengirim pesan dengan guru? Berbicara yang sopan, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Jangan lupa yang terakhir diberikan ucapan terima kasih dan salam. Seperti itu, jangan lupa ya. Bukan hanya kepada ibu guru, tapi semua guru di SD kalian, di sekolah kalian. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.